Loli. Dia mah kalau udah keenakan makan ya lupa dipanggil. Coba kalau lapar dipanggil langsung deh ngeliat. Ini si Black. Kucingnya nggak banyak ya. Ya, hai all semuanya, apa kabar? Kembali aku Tony menemani teman-teman semuanya, dan tepuk tangan dulu dong. Ya, untuk hari ini aku akan mengedukasi atau memberikan informasi mengenai susu. Oke, sebelum kita ke video teman-teman, ada baiknya kalian subscribe dulu channel aku, like, komen, dan juga tentunya bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi terbaru video aku, tentunya kalian bisa bunyikan tombol notification-nya ya teman-teman ya. Oke, dan seperti biasanya ya teman-teman ya, hasil YouTube ini aku berikan untuk kucing telantar, untuk yatim piatu, dan juga untuk pembangunan masjid, rumah ibadah umat Kristiani, Buddha, dan juga lain-lainnya, serta untuk berbagai pencetakan dari berbagai kitab-kitab suci seperti Al-Quran, Alkitab, dan juga lain-lainnya. Tujuannya buat apa? Agar pahala kalian terus mengalir meskipun kita semua berada di alam sana ya, tapi pahala terus berjalan terus ya, disebut dengan amal jariah teman-teman ya. Oke, well, aku doakan kalian tidak kekurangan sedikit pun juga ya. Mari kicot deh, jangan banyak bacot-bacot ya. Mari kicot, mari kita cekicot. Oke, teman-teman, sesuai dengan judulnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Penting atau tidak pentingnya susu buat kucing. Ada pentingnya dan juga ada tidak pentingnya. Ada juga efek sampingnya teman-teman ya. Baik, yang untuk pentingnya ya. Untuk pentingnya sebelumnya aku ingin memberikan memberikan informasi ya, memberikan informasi proses pencernaan kucing. Baik. Kucing dilahirkan, baby kitten ataupun anjing ataupun juga tikus, biawak, dinosaurus atau apapun whatever ya, termasuk manusia ya, hiu juga ya teman-teman ya. Ketika lahir pasti mencari namanya itu susu, karena itu adalah sumber makanan pertama yang dikenali oleh makhluk hidup yang dilahirkan teman-teman ya. Nah, susu ini mengandung kolesterol yang sangat bagus sekali buat pencernaan, buat daya tahan tubuh, dan itu adalah susu pertama kali yang dihasilkan oleh kucing, dan itu sangat bagus sekali untuk kucing ataupun juga untuk manusia dan juga lain-lainnya ya. Kalau manusia ada untuk manusia, kalau misalnya manusia melahirkan bayi ini, ASI pertama itu adalah ASI yang paling terbaik buat si jabang bayi ya. Nah, di dalam pencernaan kucing terdapat enzim laktase. Ini aku dapatkan informasi dari berbagai sumber, dari YouTube terkenal, dokter, dan juga konsultasi dengan berbagai dokter ya. Nah, ini aku dapatkan dari sana, dan enzim laktase ini berada di dalam anaknya kucing ini selama 3 bulan lebih. Makin ke sini, makin ke depannya, maka enzim laktase akan berkurang gitu ya. Nah, setelah usia 3 bulan ke atas, maka enzim laktasenya akan hilang. Nah, enzim laktase ini apa? Adalah enzim yang mencerna susu, berbagai manfaatnya, vitamin dan lain-lainnya dicerna langsung oleh si kitten, dan itu bermanfaat buat pertumbuhan selnya, pertumbuhan organ-organnya, kesehatannya, dan sebagai penunda lapar ya, kayak Oki Jelly Drink ya. Tapi jangan dikasih Oki Jelly Drink loh teman-teman ya, itu salah banget ya teman-teman ya. Well, kita bahas lagi. Maka enzim laktase ini bekerja selama masih di bawah 3 bulan, itu masih bisa kita berikan yang namanya itu susu, tentunya dengan susu yang khusus, yaitu susu kucing ya teman-teman ya. Nah, susu kucing itu berbagai merek dan ada ya. So, bagaimana di atas 4 bulan ke atas, maka susu itu akan menjadi numpang lewat saja. Jadi kalau misalnya kitten atau kucing yang sudah gede, yang sudah bangkotan ya, itu meminum atau mengkonsumsi susu, itu hanya numpang lewat saja. Numpang lewat, mungkin kalau menurut aku ya pribadi, aku nggak tahu ya, kalau salah mohon diralat ya. Mungkin yang masuk ke badannya yang dicerna, dan mungkin ada sekian persen lah, mungkin 1 atau 2% atau berapa persen yang terserap ya. So, untuk pemberian susu
kucing di atas 3 bulan kayaknya kalau menurut aku sih, menurut beberapa jurnal, kalau yang aku lihat ya, itu kayaknya tidak bermanfaat dan itu merugikan. Baiknya stop aja ya kalau menurut aku, yang merugikan uang ya gitu ya. Nah, untuk efek sampingnya yang aku tahu bahwa susu yang dikonsumsi oleh kucing itu adalah sumber dimana kalau misalnya masuk ke dalam perutnya ya, jadi itu sumber perkembangbiakan dari bakteri. Jadi susu itu memang cepat berkembang biak untuk bakteri-bakteri yang dalam perutnya si kucing itu, teman-teman ya, menyebabkan dia mencret gitu ya teman-teman ya. Tidak tahu ya. Susu memang ada juga beberapa bakteri yang baik ya, seperti merek-merek prebiotik dan lain-lainnya. Tapi kalau memang terlalu sering dikonsumsi oleh kucing yang usianya 3 bulan ke atas, itu tidak berguna untuk kesehatannya dan tidak ada nilai gizi dan lain-lainnya. Yang terjadi adalah dia malahan menyebabkan perkembangbiakan bakteri dalam ususnya dan itu tidak baik buat kucing. Ujung-ujungnya apa? Mencret ya. Mencret. Teman-teman ya. Nah, jadi itu pengetahuan mengenai susu ya. So, untuk pemberian susu yang tepat itu bagaimana Om Tony? Pemberian susu yang tepat itu adalah di atas, bukan di atas ya, di bawah ya. Salah deh. Padahal nggak banyak orang ya di kamera dong, bisa salah ya. Di bawah 3 bulan. Jadi misalnya dia nyusui ini selama 2 bulan nih, selama 2 bulan itu dia nyusui terus ke induk kucing, tapi setelah 2 bulan dia lepas susu atau si induknya nggak mau nyusui lagi, teman-teman bisa memberikan susu tambahan yang bermerek SGM laktosa ataupun merek susu lainnya, bisa gitu teman-teman ya. Nah, itu diberikan untuk kitanya. So, bagaimana untuk kasus yang katanya keracunan, untuk kasus-kasus kayak yang lagi sakit atau gimana dan lain-lainnya teman-teman ya. Baik. Jadi kalau menurut pribadi aku ya, susu itu kan bisa membuang racun atau dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ada yang kucingnya kira-kira misalnya lagi kayak keracunan atau apa ya, pemberian susu itu bisa diberikan ya teman-teman ya gitu. Nah, ditanya lagi, bagaimana Om Tony kan sering tuh kalau kucing sakit atau apa lemes diberikan susu, itu gimana Om Tony? Apakah bisa menyebabkan dia tambah sakit lagi atau bagaimana? Menurut aku ya teman-teman ya, kalau ini salah bisa diralat ya. Nah, si dokter ini tidak menyebutkan atau beberapa jurnal tidak menyebutkan ya. Tapi kalau susu diberikan pada saat kucing lagi sakit atau apa, mungkin aku rasa sih itu bermanfaat ya. Bermanfaat untuk meredakan demamnya dan lain-lainnya. Mungkin ada beberapa kandungan yang mungkin ya di dalam susu ini yang mungkin selain vitamin yang tidak diserap ya, mungkin ada beberapa kandungan yang mungkin ya bisa menyebabkan si kucing ini reda sakitnya atau bagaimana. Tapi menurut aku yang terbaik ya kan, baiknya kalau menurut aku ya, kalau kucing sakit itu diberikan aja air kelapa plus madu TJ Joybi yang sudah pernah aku review produknya kemarin. Teman-teman bisa lihat linknya di bawah ini ya. Nah, untuk pemberian susu yang tepat menurut aku, nasihat dari aku adalah diberikan pada saat kucing keracunan. Itu bisa diberikan kucing keracunan atau overdosis obat atau lain-lainnya, itu bisa diberikan susu beserta air kelapa. Nah, jadi itu kalau menurut aku ya manfaatnya ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut aku sejauh ini sih, aku di dalam video aku kalau kucingnya sakit tuh aku nggak pernah menyaranin untuk memberikan susu untuk kucing yang sakit, yang demam dan juga lain-lainnya, terkena kaliki atau distemper. Nggak pernah aku di video aku menyarankan seperti itu, dan aku tidak menyarankan untuk diberikan seperti itu karena berdasarkan dari beberapa jurnal mengatakan bahwa ketika si kitten mengkonsumsi susu di dalam perutnya terakumulasi dan ada beberapa bakteri yang memanfaatkan menjadi parasit, memanfaatkan susu tersebut dan berkembang biak menyebabkan kucing bertambah sakit. So, untuk aku tidak menyarankan ya teman-teman ya. Aku hanya menyarankan susu diberikan untuk kucing yang overdosis obat, yang keracunan. Kalau sakit distemper, kaliki, flu dan lain-lainnya aku tidak menyarankan ya teman-teman ya. Gitu, oke. Kayaknya itu aja teman-teman ya untuk edukasi susu untuk kucing hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk kalian subscribe dulu channel aku teman-teman ya. Bunyikan tombol notification-nya apabila teman-teman ingin mendapatkan informasi terbaru dari aku, dan jangan lupa di like loh, jangan pelit-pelit loh ya teman-teman ya. Oke. Aku doakan beras raskin kalian di rumah tetap awet ya kan teman-teman ya, meskipun nanti gajian ada
2 minggu lagi atau seminggu lagi ya teman-teman ya. Dan juga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun. Dan hadiri pesta jangan lupa amplop diisi, makan rendang 5 potong, lauknya yang banyak, nasinya dikit aja ya. Oke, Wakanda, waktunya dadah. Bye, salam kopi Sianida, komunitas pria siap nikahi janda.